Bapak Ibu, kalau kita mendengar berita-berita ya hari-hari terakhir ini, kita nggak boleh apa ya lengah ya. Kita jangan lalai, kita jangan bermasa bodoh dengan rutinitas setiap hari. Karena tanda-tanda sudah menunjukkan bahwa memang kita sedang ada di hari-hari yang jahat ya. Hari-hari yang penuh dengan berbagai masalah yang tidak biasa. Ada satu lagu yang kita sering nyanyikan, lagunya begini Bapak. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin. Ya, satu-satunya tempat paling aman bagi kita hanya di dalam firman Tuhan. Ya, Alkitab berkata bahwa hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Ya, karena masa yang sukar itu banyak orang akhirnya jatuh. Ya, banyak orang akhirnya meninggalkan imannya. Banyak orang akhirnya bersungut-sungut mengeluh bahkan pergi meninggalkan Tuhan. Ya, tapi saudara dengar ini, langit dan bumi yang Bapak Ibu saudara tinggali, Alkitab berkata ini akan berlalu. Ya, ini akan berlalu. Tapi firman Tuhan itu akan kekal selama-lamanya. Sebab itu satu-satunya tempat perlindungan paling aman bagi kita hanya di dalam firman Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu, saudara tahu tentang kasus yang terjadi ya, masalah yang terjadi di Turki ya, di mana kita tahu bahwa gempa yang memakan puluhan ribu korban ya hari ini. Dan itu terjadi seketika, ya. Itu terjadi dalam sekejap. Lalu begitu banyak jiwa melayang. Yang menjadi pertanyaan adalah, kemanakah jiwa-jiwa itu pergi? Hidup di dunia ini cuma sementara, Bapak Ibu. Tapi apa yang kita sedang hidupi di dunia ini sedang mengerjakan sesuatu hidup kekal nanti. Yang menjadi pertanyaan atau yang menjadi masalah bukan kapan kita mati, bagaimana cara kita meninggal, ya. Tetapi kemana kita pergi setelah hidup di dunia ini berakhir, ya. Dan saudara, jangan anggap sepi apa yang terjadi hari-hari ini. Apa yang terjadi di Turki itu menjadi warning, menjadi peringatan. Kemarin di Jawa Barat, apa itu, Cianjur ya, itu menjadi peringatan ya. Dalam hitungan menit, detik, jiwa-jiwa melayang. Ya, itu diibaratkan tuayan yang jatuh, ya, yang gugur, Bapak Ibu. Bumi yang saudara dan saya tinggali ini ibarat ladang terbesar. Dan Tuhan Yesus adalah petani terbesar yang sedang mengerjakan tuayan terbesar. Ya, dan tuayan terbesar itu adalah bukan padi,
Tapi tuaian terbesar itu ibarat padi, tapi sesungguhnya adalah jiwa-jiwa. Ya, Alkitab menggambarkan bahwa manusia yang tumbuh itu ibarat ladang, ibarat lalang dan gandum. Ya, lalang itu dikumpulkan, bertumbuh, kemudian nanti satu waktu akan dikumpulkan untuk dibakar. Tapi gandum itu akan dikumpulkan di dalam lumbungnya Tuhan. Pastikanlah Bapak Ibu bahwa hari ini kita yang sedang hidup, kita adalah gandum-gandum yang akan dikumpulkan di dalam lumbungnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan hari-hari ini, kondisi dunia sudah menunjukkan bahwa kita sudah ada di hari-hari penuaian terakhir. Di mana padi itu sudah menguning. Tandanya apa Bapak Ibu? Kejahatan yang semakin meningkat. Masalah, bencana, goncangan-goncangan dunia yang semakin merajalela. Murtad. Bahkan 2 Timotius berkata bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lalu akan muncul manusia-manusia akhir zaman. Boleh ditampilkan seketik multimedia sebentar di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Kalau saudara baca di sana, akan muncul keadaan-keadaan manusia yang terjadi di akhir zaman. Ya, akan datang masa yang sukar sehingga manusia akan menjadi egosentris, mencintai dirinya sendiri, tidak mempedulikan agama, tidak tahu yang jahat, tidak suka yang baik, suka yang jahat. Ya, hal-hal yang sedang terjadi hari-hari terakhir di dalam 2 Timotius 3 ini adalah tanda-tanda bahwa kita sedang ada di hari-hari terakhir. Dan saudara, kita sedang berlomba dengan hari-hari terakhir ini. Ya, hari-hari terakhir kita sedang berlomba. Ada 2 kekuatan yang saling tarik-menarik ya untuk memenangkan pertarungan akhir. Membawa jiwa lebih banyak kemana? Ke surga atau ke neraka. Dan kita lihat di dalam Matius 9, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-38. Dikatakan di sana, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Multimedia boleh bantu saya? Matius 9 ayat 35 sampai 38. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita akan lihat di sini Bapak Ibu, bahwa perikop ini berbicara tentang bagaimana karya Tuhan ya di tengah-tengah keadaan dunia yang siap untuk dituai. Dikatakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa tuaian sudah menguning, ya. Padi sudah menguning dan siap untuk dituai, ya. Tetapi pekerja sedikit, ya. Sementara Bapak Ibu, iblis sedang bekerja dengan kekuatan, semua kekuatannya sedang dipakai untuk lebih banyak menyeret orang untuk ada di dalam kebinasaan kekal, ya. Di dalam Wahyu 12 ayat 12 bagian B berkata, celakalah kamu hai bumi dan laut. Wahyu 12 ayat 12. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kenapa iblis sedang bekerja dengan sangat giat? Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Waktu apa? Waktu iblis merajalela, menyesatkan lebih banyak orang, itu sudah singkat. Ya, sebentar lagi itu akan berakhir.
Iblis akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, itulah lautan api, itulah neraka kekal, ya Bapak Ibu. Sebab itu dia ingin lebih banyak kumpul massa, gitu ya. Sedang terjadi peperangan antara dua kerajaan, di mana malaikat dan pasukan surga sedang bekerja untuk mengumpulkan tuayan, dan Tuhan sangat memberikan privilege kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai anak-anaknya untuk terlibat di dalam penuaian ini. Yang mau katakan amin. Ya, amin. Amin Bapak Ibu, saya katakan amin. Saya mau. Bapak Ibu tulis di kolom komentar amin. Saya mau terlibat bersama Bapakku di dalam penuaian ini. Kenapa? Karena itulah kesempatan untuk kita bisa berkontribusi di dalam kerajaan kekal. Itulah kesempatan kita bisa mengumpul mahkota bagi kita di dalam kekekalan. Itulah kesempatan untuk kita bisa melakukan yang terbaik bagi Bapa kita. Wahyu 14 ayat 14 sampai 16 berkata, dan aku melihat sesungguhnya, Wahyu 14 ayat 14 16. Sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk multimedia boleh bantu ya, agak lebih cepat boleh ya. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Bapak Ibu, surga sedang mengayunkan sabit untuk mau menuai, ya. Tetapi iblis juga sedang bekerja untuk merebut sebanyak mungkin jiwa-jiwa, ya. Sehingga hasilnya yang terakhir, kalau Bapak Ibu lihat seperti dikatakan dalam 2 Timotius 3 tadi, keadaan manusia pada akhir zaman, ya. Dan yang terjadi adalah akan ada dua manusia kategori orang yang hari-hari ini akan semakin menuju ke kutub masing-masing. Karena Alkitab berkata tidak akan ada yang di tengah-tengah alias abu-abu, ya, tidak ada yang tidak hitam, tidak putih. Yang ada nanti hanya yang hitam atau putih, yang jahat atau yang baik. Wahyu 22 ayat 11 sampai 15 itu Bapak Ibu, saya bacakan ayatnya yang ke-11 berkata, Wahyu 22, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, multimedia, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya, aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Saudara, ini sedang terjadi. Pemisahan itu sudah mulai kelihatan, ya. Dikatakan di sini yang jahat akan bertambah jahat, yang baik akan bertambah baik, yang menguduskan diri akan semakin menguduskan dirinya, ya. Kita sedang ada di satu masa di mana penampian itu sudah mulai terjadi. Tuhan sudah mengulurkan alat untuk memisahkan, ya Bapak Ibu. Sekalipun hari-hari ini sedang tumbuh secara bersama-sama, tetapi sesungguhnya pemisahan sudah mulai terjadi. Dan Tuhan mau menyuruh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ya, untuk masuk di dalam penuaian ini. Bapak, Ibu, mulai hari ini jangan lagi kita berdoa supaya Tuhan kirim jiwa-jiwa. Tapi kita berdoa supaya Tuhan kirim para pekerja.
Jiwa-jiwa saudara dan saya punya tugas mencari, ya. Kita harus memberitakan Injil, kita harus mencari jiwa-jiwa dengan doa-doa kita, dengan bagaimana kita menginjili mereka, dengan bagaimana kita membawa mereka untuk melihat kebenaran di dalam firman Tuhan. Tetapi kita perlu minta supaya Tuhan kirim siapa? Para pekerja. Kenapa? Karena tuaian sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Kalau kita terlambat di dalam menuai, maka yang terjadi adalah tuaian itu, saya tadi mencari di literatur tentang bagaimana kalau kita terlambat panen. Maka yang terjadi adalah gagal panen, Bapak Ibu. Ketika panen terlambat, maka padi itu akan kering, ya, dan dia punya isi di dalam itu akan tidak lagi ada, bahkan bisa membusuk, bahkan bisa dimakan oleh tikus, dan akhirnya jatuh dan tidak bisa dikumpulkan. Ya, ini adalah bagian dari keterlambatan ketika kita lambat untuk menangkap apa yang menjadi maunya Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sedang mencari para pekerja, para penuai-penuai di kebun anggurnya Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang hanya duduk berpangku tangan menunggu berkat Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan bagi diri sendiri. Jadilah tangan-tangan perpanjangan Tuhan untuk pergi dan menolong lebih banyak jiwa untuk masuk di dalam kekekalan. Saudara, Tuhan sedang mencari para pekerja, para penuai, untuk mengerjakan bersama-sama dengan Bapa kita sebagai penuai terbesar di alam semesta ini. Yang pertama, kualitas yang Tuhan cari. Dan malam ini mari pastikan itu ada di dalam setiap kita yang mengikuti Zoom ini, yang mengikuti Facebook ataupun YouTube, ya. Apa yang harus kita punya yang sedang Tuhan mau cari untuk kita ditemukan dan kita bisa masuk di dalam penuaian besar ini. Ya, yang pertama adalah kita perlu punya hidup yang hidup dalam kebenaran. Kita perlu punya hidup dalam kekudusan. Kenapa Bapak Ibu? Jangan sampai Alkitab berkata, sesudah memberitakan Injil, kalau kita tidak menjaga kekudusan hidup kita sendiri, kita tidak punya quality time yang membuat kita kuat di dalam Tuhan, maka Alkitab berkata, jangan sampai selesai memberitakan Injil. Saya seperti berkhotbah hari ini. Bapak Ibu mungkin pergi menceritakan firman kepada orang lain. Jangan sampai kita sendiri ditolak. Ya, betul. Jangan sampai selesai memberitakan Injil, kita melayani, kita pimpin pujian, kita singer, kita WL, kita main musik, kita multimedia, kita usher, kita sebagai pengkhotbah, kita bikin apa saja pelayanan yang perform orang lihat. Tapi Alkitab berkata jangan sampai selesai memberitakan Injil, kita sendiri ditolak. So, apa yang harus kita lakukan supaya kita sendiri tidak ditolak oleh Tuhan? Jaga hidup dalam kebenaran. Tanpa kekudusan kita tidak bisa memandang wajah Tuhan. Amin. Sebab itu mari hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam kekudusan. Dan bagaimana caranya? Izinkan Yesus tinggal di dalam kita. Visi daripada CKF adalah have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal di dalam kita. Ketika Yesus tinggal di dalam Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, maka seluruh energi Yesuslah yang akan memampukan kita untuk bisa hidup dalam kekudusan. Kita nggak bisa hidup kudus tanpa Tuhan. Tanpa asosiasi dengan Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Tapi semakin kita dekat dengan Dia, melekat dengan Dia, mengizinkan kekudusannya mengalir melalui kehidupan kita, itu akan tetap kuat karena Dialah yang memberi kekuatan. Bukan karena kuat dan gagah kita, Bapak Ibu, tapi karena kuatnya Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya. Amin. Itulah pengharapan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Selama Yesus ada di dalam kita, saudara dan saya pasti bisa. Katakan amin. Saya pasti bisa. Ya. Alkitab berkata, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hidup kita bisa bersih, dijaga, kalau kita bergaul dengan firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya sore hari ini kita semua adalah orang-orang yang mau hidup bergaul dengan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, ketika kita sudah hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran,
melalui darah Yesus, melalui asosiasi dengan firman Tuhan. Yang kedua yang saudara harus memiliki untuk kualitas menjadi para penuai di hari-hari ini adalah kita punya heartbeat yang sama dengan heartbeat-nya Tuhan. Apa heartbeat-nya Tuhan? Apa detak jantungnya Tuhan yang saudara dan saya juga harus miliki? Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kita lihat di dalam bacaan tadi Bapak Ibu ya. Kita naik ke atas, kita lihat di dalam bacaan tadi ya. Di dalam Matius 9 ayat 35-38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, dan ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Wow. Yang kedua, orang-orang yang punya heartbeat yang sama dengan heartbeat-nya Tuhan adalah orang-orang yang apa Bapak Ibu? Orang-orang yang aktif ya, karena punya detak jantung yang sama, dia punya kesukaan adalah apa? Memberitakan Injil kerajaan surga. Wow. Saudara, Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus-Nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Jadi Tuhan punya pesan terakhir bagi gereja adalah apa Bapak Ibu? Pesan terakhir Tuhan bagi gereja adalah pergi memberitakan Injil. Dan itu adalah amanat agung, ya, amanat, pesan. Itu bukan pilihan untuk saudara dan saya lakukan. Itu perintah. Haleluya. Sebab itu saudara dan saya sebagai orang-orang yang mau masuk di dalam penuaian akhir, maka saudara dan saya haruslah menjadi orang-orang yang apa? Yang taat, ya. Punya detak jantung yang sama, yang suka pergi memberitakan Injil. Saya dengan anak saya tadi, saya baru masuk juga sih saudara sore dari Surabaya. Dan di sana kami pergi untuk bertemu dengan anak-anak terang. Yang selama ini kita secara online, tapi puji Tuhan kita bisa ketemu dengan mereka secara onsite. Dan kita berjumpa dengan mereka, mereka mengajak teman-temannya. Saya cukup bangga dengan anak-anak kami yang ada di Surabaya. Mereka nggak terlalu banyak, tapi mereka ajak juga teman-temannya sehingga akhirnya lebih banyak yang ikut dalam ibadah anak terang di Surabaya kemarin. Dan kami mengajar mereka bahwa mereka harus jadi terang Tuhan. Ya, saya bangga dengan anak-anak kami karena mereka punya satu lifestyle yaitu menghafal firman. Ada yang sampai membaca firman sampai ketiduran. Itu bagian daripada lifestyle yang perlu dilatih. Sehingga akhirnya ketika ke depan dunia semakin gelap, orang tua mungkin terbatas untuk mengamati di mana anaknya berada, firman yang akan terus membentengi mereka. Kami punya grup Speak the Word yang kami latih buat anak-anak. Dan saudara, anak-anak kami itu sudah menghafal sampai sudah 600 bahkan sampai mungkin 700 hari mereka menghafal firman Tuhan. Bahkan ada salah satu anak kami, ya, Elo, mungkin dia ada di sini ya, mamanya ikut ya. Itu dia kemarin saudara, dia ikut lomba. Hari ini dia ikut lomba, ya. Satu waktu nanti mungkin dia bisa saja sharing firman Tuhan, ya. Dari mulut bayi-bayi Tuhan telah meletakkan dasar kekuatan untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Tidak, kami tidak mau membatasi hanya orang tua yang akan sharing. Mama-mama, papa-papa, kalau lambat untuk berlari dan terbang dengan cepat, maka anak-anak kami dari anak-anak terang yang akan sharing firman Tuhan. Ya, karena apa? Mereka sangat energik untuk menghafal firman Tuhan. Dan kemarin Elo itu dia menghafal ada 22 ayat. Dari satu ayat itu bisa 3 ayat yang dihafalkan. Jadi misalnya Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya, atau Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Itu tidak ada enggak. Dia hafal 22 ayat, yang ada satu ayat terdiri dari 3 ayat, itu berarti mungkin lebih dari 22 ayat. Dan itu dengan ayatnya lengkap. Saya pun tidak bisa sampai sefasih itu Bapak Ibu loh. Dan saya wow, amazing. Dan dia akan ikut lomba ya. Kita doakan bahwa dia akan jadi pemenang ya. Dan wow, saya kagum, saya bangga dengan anak-anak
kita punya anak-anak Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saya punya kerinduan dari Surabaya kemarin, saya bilang, Tuhan, anak-anak ini harus jadi terang, anak-anak ini harus jadi mercusuar, anak-anak ini harus jadi suara-suara kenabian di hari-hari terakhir. Dan saudara, kalau orang tua berlambat-lambat, anak-anak ini akan pergi menduduki kota-kota musuh. Sebab itu ayo kita berlomba Bapak Ibu ya. Jangan jadi orang yang lalai atau santai ya, karena tuayan sudah akan jatuh dan membusuk Bapak Ibu. Kita berlomba dengan waktu yang tidak main-main. Saya tuh dari kemarin tuh ngerenungin gini loh Bapak Ibu. Wah, dalam hitungan detik ribuan jiwa melayang di Turki. Kemana mereka pergi? Saudara, ini tanggung jawab gereja. Mari miliki hati yang sama dengan hati Tuhan. Alkitab berkata begini bahwa Yesus melihat berjalan dari desa ke kota. Ya, saya bayangkan saya naik pesawat dari Surabaya ke sini pun rasanya agak lelah ya Bapak Ibu, karena memang aktivitas selama di sana ya kami banyak bepergian gitu ya. Tapi belum seperti Tuhan Yesus loh, berjalan kaki dari kota ke kota, desa ke desa untuk memberitakan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sekarang mungkin nggak perlu berjalan-jalan. Kita punya handphone, kita punya gadget. Jangan pakai itu hanya untuk TikTokan. Jangan pakai itu hanya untuk WA-WA-an, untuk selfie-selfie, untuk foto-foto. Nggak salah. Nggak salah, kalau itu merupakan sesuatu yang bisa menyenangkan Bapak Ibu, nggak apa-apa. Hidup itu kan juga perlu ada yang fun-fun kayak gitu. Tapi tujuan utama kita punya barang-barang seperti ini tuh buat apa sih Bapak Ibu? Beritakan Injil, sharing link-link ibadah, supaya lebih banyak jiwa yang bisa datang dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan cuma ajak, ayo loh, Pastor Luther akan bernubuat loh. Anda akan didoakan supaya sembuh. Tapi bawa mereka untuk dengar firman. Karena firman Tuhanlah yang akan memberikan jalan, memberikan perlindungan, pertolongan. Bahkan ketika manusia nggak mampu tolong manusia, siapapun, Tuhan pasti sanggup tolong melalui firman. Amin. Sebab itu mari punya heartbeat yang sama dengan hati Tuhan. Yaitu apa Bapak Ibu? Harus rajin untuk memberitakan Injil Tuhan. Tuhan Yesus ayat 35 berkata, berkeliling dari desa ke desa, kota ke desa, mengajar dalam rumah ibadat, dan memberitakan Injil kerajaan surga. Berapa banyak Bapak Ibu yang bilang, saya mau? Boleh lihat tangannya, katakan, tulis di kolom komentar, saya mau. Punya detak jantung yang sama dengan detak jantung Tuhan, yaitu suka memberitakan Injil. Apalagi orang-orang yang punya heartbeat yang sama dengan detak jantung Tuhan. Orang-orang yang punya heartbeat yang sama dengan hatinya Tuhan adalah orang-orang yang berani untuk bergerak di dalam karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah berikan, ya. Dan karunia-karunia itu Alkitab berkata, kamu tidak akan kekurangan satu karunia pun sampai Tuhan Yesus kembali. Jangan duduk berpikir begini, itu karunia cuma hanya milik seseorang. Tidak. Alkitab berkata bahwa karunia itu Tuhan memberikan kepada semua orang. Bahkan sebelum dia kembali, kita tidak akan kekurangan satu karunia pun Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus menggunakan karunia untuk apa? Untuk menolong orang-orang sakit. Ayat 35 tadi berkata bahwa ia memberitakan Injil kerajaan surga dan ia menolong orang-orang yang sakit. Ya, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan kabar baiknya Bapak Ibu adalah mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Saudara tulis di kolom komentar, saudara deklarasi, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Saya sedang bilang sama teman-teman gereja anak, khususnya aku anak terang, saya bilang, mulai taruh di otak anak-anak, mulai arahkan mereka bahwa mereka itu punya power dan otoritas. Jadi ketika mereka punya mama sakit, papa sakit, teman sakit, mereka punya kuasa untuk menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Karena mereka nggak pandang anak atau orang dewasa, mereka punya power yang sama dengan orang dewasa. Saudara dan saya punya kuasa yang sama. Amin.
Markus 16 ayat 17 sampai 18 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda ini menyertai siapa, Bapak Ibu? Tidak dibilang tanda ini menyertai pendeta, Pastor Luther, siapapun, siapa nama yang disebutkan hamba-hamba Tuhan yang mungkin bergerak di dalam karunia-karunia kesembuhan. Iya, memang Tuhan bisa memberikan kepada orang-orang yang memang Tuhan mau berikan, dan juga orang-orang yang mau berlatih. Tapi saudara dan saya, ini tanda umum yang harus kita miliki. Amin. Amin, Bapak Ibu. Saudara mau bergerak di dalam karunia-karunia ini? Alkitab berkata bahwa kita akan mengusir setan-setan demi namaku, kita akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Katakan, wow, saya adalah para penyambung tangannya Tuhan. Haleluya. Saudara akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Mulai hari ini, latih Bapak Ibu. Mari kita berlatih. Mari saya kepengen komunitas ini adalah komunitas yang bersaksi. Bukan lagi begini. Ketika Pastor Luther mendoakan saya sembuh. Ketika mungkin para pendoa, Ibu Devi, atau Ibu Glory, atau Ibu Paula, atau saya, atau siapapun itu mendoakan lalu Bapak Ibu sembuh. Mulai sekarang, ayo kesaksiannya begini, Tuhan membawa saya kepada seorang yang buta. Lalu saya digerakkan Tuhan untuk mendoakannya, dan orang itu melihat. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Kita semua punya kuasa loh, punya otoritas yang sama. Jadi kesaksiannya sekarang, ayo, bukan lagi tentang saya sembuh, bukan lagi tentang keluargaku pulih, bukan lagi tentang bagaimana saudara ditolong Tuhan. Tapi mari kesaksiannya begini, saya adalah penyambung tangan Tuhan. Saya kemarin ketemu dengan seorang bapak, dan dia nggak bisa jalan, dan saya mendoakannya, dan dia bisa jalan. Wow. Itu artinya Bapak Ibu Saudara sudah masuk di dimensi yang baru. Bukan lagi berjalan, tapi berlari dan terbang dengan cepat. Haleluya. Saya rindu di komunitas ini bukan lagi kesaksian-kesaksian saya dan saya dan saya. Tapi Tuhan memakai saya untuk menolong dia dan dia dan dia. Haleluya. Artinya kita orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk jadi orang-orang yang egois. Ya, tetapi mari kita lebih rajin, Alkitab berkata, rajin berbuat baik, ya. Dengan demikian, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara, Tuhan sudah memberikan amanat agung kepada saudara dan saya untuk kita pergi dan menjadi tangan-tangan Tuhan. Tangan Tuhan akan menjamah dunia yang sedang ada di dalam tuayan-tuayan yang siap membusuk ini. Melalui tangan saudara dan saya. Lihat tangan Bapak Ibu, dan percayalah ada kuasa di dalam tangan Tuhan. Kita perlu lakukan amanat agung, yaitu perintah Tuhan ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena itu perintah. Tidak melakukan perintah berarti pasti akan ada akibat. Dan akibatnya adalah ketika kita tidak taat, ya pasti kita tahu kan, akibat daripada ketidaktaatan itu adalah kita masuk di dalam kebinasaan kekal. Sebab itu marilah jadi orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Tapi saya kepengen kita taat bukan karena kita takut dihukum. Ya, itu kita hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kalau kita hidup di bawah hukum kasih karunia, kita taat karena kita cinta akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Cinta itu akan memberikan energi yang berbeda. Kita melakukannya karena cinta itu akan membuat kita melakukan dengan sukacita, dengan happy. Ya, seperti kita memberi, kita bilang memberi dengan sukacita. Memberi apa? Memberi tenaga, memberi waktu, memberi apa yang Tuhan percayakan, harta kepada kita dengan sukacita. Karena apa? Cinta. Tanpa cinta semuanya akan terpaksa. Ya Bapak Ibu,
Sebab itu mari lakukan dengan apa Bapak Ibu? Dengan cinta. Itu adalah perintah Tuhan. Dan kalau kita bilang, oh kita cinta Tuhan, maka kita harus taat. Amin. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, tapi kita tidak taat, kita adalah pendusta. Dan pendusta tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Sebab itu mari kita jadi orang-orang yang taat melakukan amanat agung karena itu adalah perintah. Dan kita melakukannya karena kita cinta Tuhan. Kenapa kita harus melakukan amanat agung? Karena banyak tuaian yang siap membusuk. Kalau kita lambat menuai, kita lambat bergerak di dalam penuaian, maka banyak orang yang akan binasa. Kita harus bangkit dan menghentikan kereta-kereta kematian dan membawa orang kepada kehidupan kekal. Dan mari Bapak Ibu kita bergandengan tangan dengan apapun yang kita punya, yang Tuhan percayakan. Misi itu butuh doa, daya, dan dana. Saya kemarin Bapak Ibu di Surabaya, saya berterima kasih ya kepada teman-teman, Ibu Eke, Ibu Yuli, teman-teman yang ada di sana, yang membawa kita pergi ke Batu Malang. Dan saya napak tilas di tempat ketika saya pertama kali memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Itu di Batu Bapak Ibu ya, di Yayasan Penginjilan Bapak Ibu. Dan saya foto di sana, saya ingat Tuhan di tempat ini pertama kali saya dijamah Tuhan untuk saya bilang, aku mau kasih hidupku untuk Tuhan. Dan itu sesuatu yang wow, sebuah anugerah yang terindah dalam kehidupan saya. Saudara, tuaian sudah mau banyak yang gugur dan jatuh dan membusuk. Tidak ada waktu untuk kita bersantai-santai. Mari bergerak bersama Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa kita harus masuk di dalam penuaian melakukan amanat agung? Karena ada jaminan ketika kita melakukannya. Amanat agung itu kan berakhir dengan Matius 28 itu berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kita kepengen kan, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Ada bencana, ada gempa, kita pasti aman, kita pasti dilindungi Tuhan. Tapi kita lupa bahwa ada kunci, password, untuk saudara bisa membuka penyertaan sampai akhir zaman ini melalui apa? Penginjilan. Ketika Bapak Ibu pergi dan mengajar, menjadikan semua bangsa murid, maka ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Sore ini Bapak Ibu, mari saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Ya, kita sudah terlalu banyak mendengar hal-hal yang menyenangkan telinga. Untuk hanya diri kita sendiri, bagaimana diberkati, bagaimana diurapi, bagaimana disembuhkan, bagaimana keluarga pulih. Coba naik ke level di mana bagaimana saya bisa jadi tangan Tuhan, bagaimana saya bisa jadi kaki Tuhan, bagaimana saya bisa jadi mulut Tuhan, dan bergerak keluar Bapak Ibu. Bukan lagi ke dalam untuk diri, dan diri. Ya. Tapi bagaimana kita bisa jadi berkat bagi dunia. Karena kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Sore ini Bapak Ibu, mari. Saya mau berdoa kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Bapak Ibu yang bilang begini, saya mau untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuaian sudah menguning. Dan saya tidak mau lengah, saya tidak mau santai. Tapi saya mau menjadi adimitranya Tuhan. Saya mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan di keluargaku. Mungkin ada banyak daripada keluarga Bapak Ibu, entah suami, entah istri, entah anak, entah tetangga, entah teman kantor yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu, satu waktu nanti, ketika nanti menghadap tahta pengadilan, lalu ketika misalnya nanti Tuhan tanya, kenapa kamu tidak tahu aku, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Lalu dia bilang begini, enggak ada yang kasih tahu buat saya. Padahal Bapak Ibu itu bestinya. Bapak Ibu itu sahabatnya. Bapak Ibu itu bahkan saudaranya. Tapi Bapak Ibu enggak pernah cerita tentang Yesus, bahwa dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Nyawa orang itu, jiwanya dituntut dari kita.
kalau kita tidak kasih tahu. Itu ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita melihat seseorang salah dan kita tidak menegur, nyawa atau darah orang itu kita yang tanggung, Bapak Ibu. Tapi kalau kita beritakan dan dia tidak mau bertobat, kita sudah lepas. Itu tanggung jawabnya sendiri. Tapi kalau kita beritakan kebenaran dan dia mau bertobat, kita selamat, kita dapat mahkota, dan dia juga diselamatkan. Sore ini, mari kita mau keluar dari zona nyaman pribadi kita. Untuk kita pergi kepada dunia yang ada dalam kegelapan. Dan kalau itu Bapak Ibu bilang, saya mau. Yang pertama, pastikan bahwa saudara ketika selesai memberitakan Injil tidak ditolak. Karena saudara sudah punya kepastian dalam kebenaran. Kalau itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang, saya mau punya kepastian. Ada di dalam keselamatan kekal. Bapak Ibu yang belum yakin ya. Apakah Bapak Ibu punya kepastian kekal? Bapak Ibu boleh ikuti doa saya. Yang belum yakin ya. Sekalipun kita Kristen. Alkitab berkata, dengan hati orang percaya dibenarkan. Tapi dengan mulut orang perlu mengaku baru diselamatkan. Ya, seperti ketika kita menikah, kita tahu kita cinta suami kita, tapi perlu ada sebuah ikrar. Dan itu yang disebut dengan mulut, mengaku, dan kita diselamatkan. Kalau Bapak Ibu mau punya kepastian keselamatan, nama tertulis di dalam kitab kehidupan, mari ikuti saya berdoa. Yang ada di Zoom, yang ada di onsite, yang ada di Facebook atau YouTube. Bapak Ibu, ini tentang pribadi kita. Jadi tidak perlu lihat kiri kanan, lihat ke diri kita dengan Tuhan dulu. Oke, mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya buka hati saya. Saya undang Tuhan Yesus. Masuklah di dalam hatiku. Masuklah di dalam hidupku. Jadilah Tuhan. Jadilah Raja. Jadilah Juru Selamat dalam hidupku. Hari ini Tuhan, ampuni semua salah dan dosaku. Dan catat nama saya dalam kitab kehidupan di surga. Hari ini, saya adalah anak-Mu. Saya akan menerima janji-janji-Mu. Janji keselamatan, janji terobosan, janji pemulihan, dan semua yang terbaik. Saya terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Hidup baru saya bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dan kalau Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak Ibu sudah punya kepastian keselamatan di dalam Yesus. Dan Bapak Ibu bilang, saya mau jadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya terima amanat agung itu dan saya mau pergi karena tuayan sudah menguning dan sudah akan jatuh dan membusuk. Saya mau jadi partnernya Tuhan untuk menuai. Bapak Ibu boleh angkat tangan, Bapak Ibu boleh raise hand Bapak Ibu. Lalu mari kita berdoa bersama-sama. Kita minta api Roh Kudus turun atas setiap kita, membakar kita kembali seperti ketika di loteng atas Yerusalem dan Roh Kudus turun. Bapak Ibu, apa yang terjadi di Turki itu suatu peringatan bahwa dunia sedang menuju kebinasaan. Bisa saja terjadi di daerah Bapak Ibu kapan saja. Ya, ada gempa kemarin katanya di Papua. Ada bisa terjadi kapan saja dan di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang tidak tahu jalan. Bapak Ibu harus mulai sekarang aktif untuk bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan. Mari berbahasa roh yang sudah berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh. Koralaba shikaralapa takaralapa sikayata karalapa karabarayata karalapa papa ora manara. Roh Kudus aku minta dalam nama Yesus, ini adalah masamu bergerak Roh Kudus. Ini adalah waktumu Roh Kudus untuk engkau mau memberkati, engkau mau untuk membaptis anak-anakmu dimanapun mereka berada. Mari penuhi mereka seperti engkau memenuhi rasul-rasulmu di loteng atas Yerusalem dengan api Roh Kudusmu. Maka dimanapun anak-anak
semua berada Tuhan, baik yang ada di Zoom, Facebook maupun YouTube maupun di onsite. Saudara buka hati dan terima Roh Kudus penuhi mereka. Korabasyata patakara labarala papa. Koramanarala bayata. Saudara yang sudah berbahasa roh, mari berbahasa roh. Sita tata kata Roh Kudus jamah mereka. Apimu bakar mereka, bakar kami semua Tuhan, bakar kami dengan apimu Tuhan, api Pentakosta itu turun bagi kami, untuk kami punya semangat hati yang sama dengan hati Tuhan, penuh belas kasihan, untuk kami tidak egosentris lagi, tapi kami lihat keluarga kami yang belum selamat Tuhan, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, tetangga kami, saudara-saudara kami yang masih jauh, yang belum diselamatkan. Tuhan, aku berdoa, belas kasihan-Mu sore hari ini Tuhan, turunkan bagi kami Tuhan. Tuhan, aku minta dalam nama Yesus, hati yang seperti hati Tuhan. Tuhan, turunkan bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Untuk kami menangisi bukan lagi diri kami, tapi jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Mungkin itu keluarga kami, mungkin itu teman-teman kami. Ampuni kami, kalau selama ini kami terlalu sungkan, kami terlalu masa bodoh, kami terlalu tidak peduli dengan keselamatan jiwa-jiwa di luar sana. Tuhan, aku minta sore hari ini, biar api-Mu membakar kami Tuhan. Lihat begitu banyak Tuhan jiwa-jiwa yang butuh pertolongan-Mu, dan pakai kami. Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan sore hari ini. Dimanapun mereka berada, datanglah Tuhan. Dan jamahlah mereka, ganti hati kami yang egois, yang hanya mikir diri sendiri dengan hati Tuhan. Hati yang mau mati disalib untuk kami. Taruh di dalam kami, untuk kami boleh berdiri, berdoa bagi orang-orang yang butuh Tuhan. Kami mau berdiri dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi orang-orang yang akan memberkati orang-orang yang membutuhkan. Kalau kami dipakai melalui doa, melalui talenta kami menginjil, menceritakan kepada mereka tentang jiwa, tentang kebutuhan Yesus bagi mereka. Bahkan kami mau Tuhan dengan keuangan ataupun yang kami punya, apapun itu, kami mau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Maka Tuhan, taruh itu di hati kami. Sehingga kami akan pergi keluar Tuhan, ke dunia yang sedang akan membusuk di dalam kegelapan. Dan membawa mereka lebih banyak Tuhan, jiwa-jiwa yang akan dibawa ke dalam terang. Tuhan, impartasi rasul-rasul yang diterima di loteng atas Yerusalem. Dan saudara dimanapun berada, saudara terima, buka hati dan terima. Sotamo ipata kopasi karalama shikata karalama. Oramanarala papa kata karalama sikaralama sikaralama kata karalama syata pata karalama sikiralama kata karalama sangkara kudus bakar kami dengan api-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima kuasa-Mu sore hari ini Tuhan. Kami terima kuasa-Mu malam hari ini Tuhan. Dan kami akan pergi dengan kuasa ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, mulai hari ini saudara pergi dan kalau ada yang sakit, saudara tumpang tangan. Alkitab berkata, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Saudara tidak perlu jadi pendeta dulu. Tapi saudara, Alkitab berkata, menyertai orang percaya. Dan kuasa itu sudah ada di dalam saudara. Markus 16 tadi, ambil itu saudara, Bapak Ibu, dan pergi. Mulailah tumpangkan tangan buat orang sakit. Mulai berbicara dengan bahasa-bahasa baru bagi mereka. Lakukan saudara, lakukan. Karena Tuhan sedang melakukan percepatan dengan gerejanya. Dan Tuhan mau pakai Bapak Ibu, saudara dan saya. Tidak ada yang terkecuali. Semua kita Tuhan mau pakai. Biarlah Tuhan bangkit satu pasukan yang besar dari komunitas ini. Mulai dari anak-anak Tuhan, anak-anak terang, bahkan sampai kepada pemuda, bahkan sampai kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom, Facebook, YouTube ini. Bangkit satu generasi yang akan pergi menduduki kota-kota musuh. Dimanapun mereka berada Tuhan, mereka ada di Australia, mereka ada di Jakarta, mereka ada di Surabaya, mereka ada di Makassar, mereka ada di Kalimantan Tuhan. Mereka ada di mana saja Tuhan, tidak terkecuali Tuhan, pakai kami semua. Dalam nama Yesus, dunia yang sedang menuju kebinasaan akan segera Tuhan dipulihkan melalui kehadiran anak-anak-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai. Tapi Roh Kudus jangan berhenti. Teruslah bawa mereka untuk mengalami hal-hal yang supranatural. Kami akan berlari dan akan terbang dengan cepat. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Semua sudah terima power